Friends of Tifa, salam jumpa kembali dalam YouTube channel Tifa Foundation yang bernama Tifa and Friends. Kali ini kita akan membahas mengenai hak rakyat atas air. Ada apa tentang air? Ada apa hak kita terhadap air tersebut? Kita akan berbincang-bincang dengan Muhammad Reza dari KRUHA, yaitu Koalisi Rakyat untuk Hak Air. Hak atas air atau hak air, Mas Reza? Hak atas air. Hak atas air. Oke. Ya. Jadi KRUHA yaitu Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air. Dan pada sore hari ini saya bersama Lukas Luarso seperti biasa kita akan berbincang-bincang tentang masalah yang sangat pelik ini. Mungkin Anda bisa cerita dulu di awal bagaimana keterhubungan antara KRUHA dengan Tifa Foundation. Bu Debra, terima kasih. Saya senang sekali diundang di sini ya. Saya baru sekitar 2 minggu lalu melototi channel YouTube ini dan banyak sekali isu-isu yang menarik saya kira. Dan senang sekali isu air, hak atas air itu juga jadi perhatian Tifa. Isu hak atas air ini seringkali kalau di Indonesia kalah politis kalah seksi dibanding isu lain gitu. Jadi kadang kita harus nyantolin ke isu lain gitu. Relasi KRUHA dan Tifa saya kira sudah sejak cukup lama ya, paling enggak sepengalaman saya bekerja di KRUHA itu sejak 2013 kita intens berdiskusi soal selain soal hak atas air, pastinya juga soal relasi negara dengan pasar, dengan tataran masyarakat seperti itu. Secara programatik kita bekerja sama dengan Tifa saya kira sejak 2015 pasca dibatalkannya Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi sampai sekarang. Kerjasama kita itu awalnya terkait pelembagaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia itu mungkin background ya secara sekilas seringkali memang masyarakat umum perlu diingatkan. Saya kira Indonesia ini kan negara yang kaya air terkait kalau sumber daya airnya kita peringkat 4 dan 5 gitu setelah Rusia, Brazil, Kanada dan kita. Tapi akses air kita sangat buruk. Artinya tidak ada korelasi dengan pertumbuhan ekonomi kita yang Indonesia negara G20, tapi bahkan misalnya salah satu contoh di Jakarta, akses sanitasi kita hanya 3%, dari zaman Belanda sampai sekarang tidak bergerak. Jadi kalau kita bicara hak atas air, itu ibarat bicara sosialisme sebagai teori dan kapitalisme sebagai praktek ekonomi, artinya antara teks dan konteks yang sangat senjang. Dan waktu itu pertama kali saya kira di saat kita pasca kita melakukan riset terkait konflik masyarakat lokal di Sukabumi dengan perusahaan air minum dalam kemasan yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan itu berlanjut sampai sekarang kita melototi dan mendorong pelembagaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak atas air. Bung Reza, boleh saya tanya, karena koalisi apakah ini gabungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat atau organisasi tunggal? KRUHA itu koalisi dan sampai sekarang tetap mempertahankan bentuk koalisinya itu loose supaya tidak terlalu overhead-nya tidak besar, tidak terlalu kaku. Dia dibentuk oleh banyak lembaga, YLBHI, UPC, Urban Food Consortium, SETAM, Serikat Tani Merdeka, jadi dia gabungan Bina Desa, jadi banyak sekali lembaga-lembaga, bahkan ada Front Perjuangan Pemuda Indonesia, ada lembaga riset juga, ada seperti Elsam, Raca, itu juga ikut mendirikan, yang saya ingat ya, ikut mendirikan KRUHA di awal-awal. Oh, jadi ini
LSM-LSM babon, LSM-LSM besar. Nggak semua besar, banyak juga Ya, yang kecil, individu. artinya Ya. dari yang Anda sebut tadi, umumnya saya kenal dengan baik dan juga sudah berinteraksi cukup intensif dengan TIFA ya. Jadi tahun berapa nih didirikan Sekitar tahun koalisi ini? 2003. Di Oh, 2003. 2003. Ya. Oh, sudah cukup lama ya. Jadi artinya bergabung khusus untuk mengadres isu hak atas air ini dibentuk KRUHA. Jadi semacam organisasi otonom juga ya. Ya bisa disebut organisasi otonom. Saya kira dia sangat melekat dengan undang-undang air yang dibatalkan MK dan utang dari Bank Dunia. Jadi latar belakang pendirian KRUHA lebih dari diskursus ekonomi politik, saya kira di saat Indonesia baru keluar dari reformasi, mengalami reformasi politik 98 dan itu juga akan beririsan dengan krisis moneter di Asia. Selanjutnya kita ingat ada LOI dengan IMF, hutang yang mengejas struktur kebijakan fiskal kita, keuangan kita. Selanjutnya ada Watsal, hutang dari Bank Dunia untuk mengejas kebijakan sumber daya air di Indonesia. Salah satu demand-nya waktu itu prasyarat hutang dari Bank Dunia adalah undang-undang air yang baru. Sebagai catatan, sejak Indonesia merdeka, baru punya 3 undang-undang air sampai hari ini. Pertama itu Undang-Undang 11 tahun 74 tentang pengairan, jadi fokusnya lebih banyak soal irigasi terkait dengan fokus rejim Orde Baru waktu itu swasembada beras. Baru sekitar 2004 kita punya Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 yang belakangan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi mungkin KRUHA itu sedikit berbeda misalnya dengan WALHI yang fokus awalnya itu adalah ekologi, lingkungan. Kalau KRUHA itu lebih ke ekonomi politik gitu. Di tengah situasi globalisasi, bagaimana posisi negara, dan bagaimana pasar harus diatur, dan bagaimana essential right ya, hak dasar warga negara itu bisa diselenggarakan atau dipenuhi, saya kira gitu. Jadi kita lebih dekat ke diskursus ekonomi politik dan hak asasi manusia. Baik, tadi Anda ketika saya potong tadi kan Anda menceritakan ada persoalan di Sukabumi kan. Nah, mungkin bisa diuraikan ke kami sebenarnya 3 atau 4 poin mungkin. Persoalan krusial utama apa dengan ilustrasi salah satunya kasus Sukabumi. Mungkin ada kasus lain dengan ilustrasi yang lain. Yang paling sering mengemuka kan Sukabumi itu daerah kaya air, tapi akses masyarakatnya terhadap air itu buruk, juga monopoli. Artinya kalau kita kan Undang-Undang Dasar kita salah satu pasal yang paling populer itu kan pasal 33 ya, terkait bagaimana sumber daya alam atau kekayaan alam itu dikelola. Nah, Sukabumi itu kontras luar biasa. Sukabumi itu baik Kotamadya maupun kabupatennya itu daerah yang luar biasa kaya air, tapi akses airnya buruk dan pendapatan terbesar daerah itu, pendapatan terbesar kedua pendapatan kedua daerah itu adalah pajak air tanah, sementara 2 daerah itu adalah masuk kategori daerah terbelakang kalau kita pakai indikator dari KPDT dulu sebelum Kemendes. Jadi sekali lagi soal model pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar itu yang kontra. Sukabumi itu krisis airnya sudah makin mengemuka dan sejak 2003 hampir tidak mungkin untuk penurunan petani yang bekerja di pertanian, masyarakat yang bekerja di pertanian itu turun sangat drastis karena akses airnya sudah dimonopoli dan sudah tidak memungkinkan untuk bertani tada hujan, banyak cerita itu. Cerita lain adalah saya kira Jakarta. Jakarta itu selalu disorot soal privatisasinya atau private public partnership. Itu salah satu yang terbesar di dunia volume ekonominya. Jadi saya kira dua cerita itu di level air konsumsi yang seringkali cukup populer sampai hari ini. Saya kira ada kontras yang luar biasa. Jakarta yang ibu kota negara G20, ibu kota
anggota sekretariat ASEAN, tapi akses sanitasinya, airnya itu tidak sampai 40%, air minum perpipaan maksud saya, dan sanitasinya, sistem sanitasi terpadu tidak sampai 3% sejak zaman Belanda sampai sekarang. Walaupun sejak 97, yang Kruha. Gimana Bu? Bu Debra? Yang walaupun sejak 98 yang Kruha. itu kan, ya silakan Bu. Gimana Bu? Oke, terusin dulu. Ini menarik soalnya. Di Lanjutkan, Jakarta itu silakan. kan sejak 98 dengan argumentasi bahwa operator air pabriknya PDAM itu buruk kinerjanya secara ekonomi dan secara finansial, Soeharto waktu itu Presiden Soeharto membuat kebijakan sendiri ya, belum ada aturan waktu itu untuk melibatkan aktor swasta atau yang secara umum dikenal dengan privatisasi. Jadi sejak 98 operator air di Jakarta itu adalah perusahaan swasta dulu asing ya. Jakarta dibelah dua, satu perusahaan dari Prancis, satu perusahaan dari Inggris. Tapi sampai sekarang hampir 20 tahun kontrak kerjasama itu secara teknis tidak ada perubahan signifikan. Air di Jakarta tidak bisa ada 4 indikator ya atas air itu. Air itu harus aman untuk dikonsumsi, artinya air itu harus bisa diminum. Itu yang kita seringkali tidak sadar ya, bahwa air yang kita bayar lewat tagihan air perpipaan PDAM itu adalah air yang diatur oleh pemerintah, itu adalah air yang harus bisa diminum, mengalir 24 jam, pengeluaran per kapita per keluarga itu tidak boleh lebih dari 4% untuk air, juga jarak tempuhnya tidak boleh lebih dari 1 kilometer, 1.000 meter. Nah, saya kira yang mau saya katakan bahwa privatisasi air di Indonesia di satu sisi dan monopoli sumber-sumber air oleh perusahaan swasta itu adalah produk politik kebijakan, artinya partisipasi sektor swasta di pengelolaan air gagal bahkan dengan dari tujuan-tujuan awalnya yaitu mengefektifkan dan mengefisienkan layanan, karena kalau kita lihat 4 indikator tadi tidak ada yang berubah di Jakarta itu. Dan saya katakan politik karena jika air minum perpipaan di Indonesia bisa diminum, maka matilah bisnis air minum dalam kemasan, yang itu merupakan bisnis yang luar biasa besar di Indonesia, kontributor pajak yang juga besar dan selalu mendapat karpet merah saya kira di Indonesia. Dari diskusi seperti itu, situasi seperti itu, kita bertemu dengan TIPA. Artinya waktu itu bahkan BKPM ya, waktu itu Presiden Jokowi baru naik, BKPM-nya bingung karena kebingungannya itu latar belakangnya pertama undang-undang air dibatalkan oleh MK. Undang-undang air itu payung dari tadi itu kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan air. Terus mereka banyak investor perusahaan itu datang ke BKPM menanyakan kepastian mereka. Bahkan BKPM-nya bingung. Dan itu waktu itu datang ketemu dengan Kruha dan TIPA. Saya kira sebelum kerjasama program kita udah berdiskusi di fasilitasi TIPA sejak lama. Saya kira itu juga yang menarik relasi Kruha dengan TIPA. Jadi tidak semata-mata soal granti dan mitra gitu, tidak semata-mata soal program dan pembiayaan program, tapi kita berdiskusi, makanya kita diskusi kita itu berkesinambungan gitu, artinya melampaui batasan-batasan program seringkali. Jadi fleksibilitas itu saya kira sangat berguna bagi Kruha, karena saya kira lembaga kayak Kruha itu jarang, karena Kruha itu tidak di water development, kita tidak pernah bawa pipa atau bawa sarana air ke masyarakat, karena bagi kita itu tugas negara. Jadi kita mendorong negara akuntabel gitu, negara yang memfasilitasi, dan advokasi yang diperlukan, kesadaran masyarakat dan juga kesadaran pemerintah. Bung Reza, jadi yang menjadi fokus utama dari program Kruha dengan TIFA ini adalah mempertanyakan privatisasi dari air, atau lebih kepada kebijakan publik ini terkait dengan dana bantuan dari Bank Dunia yang kala itu bagaimana? Waktu itu belum dengan TIPA. Waktu itu saya kira Kruha ini
bisa bertahan sampai sekarang itu karena memang ya pendirinya, koalisinya itu berpartisipasi, patungan lebih banyak. Waktu itu kan kita belum, 2003 itu bahkan belum ada badan hukumnya KUHA. Karena itu dimulai kan dari demonstrasi, dialog publik, debat-debat, termasuk hearing, baru sekitar 2008 KUHA itu dilembagakan dalam bentuk badan hukum. Dan terkait tadi pertanyaan Bu Debra, saya kira namanya aja sudah kelihatan, hak atas air, koalisi rakyat untuk hak atas air, artinya sebenarnya kita mendorong negara untuk menjadi duty bearer yang baik gitu, melayani atau menyelenggarakan menjalankan mandatnya sesuai pasal 33, menguasai sumber daya karena air itu bersifat natural monopoli, tidak bisa dikelola secara teori aja dia tidak memungkinkan untuk diprivatisasi sebenarnya karena kan kompetisi yang tidak seimbang. Misalnya kalau kita bertetangga, contoh paling teknis yang sering saya pakai itu kita bertetangga misalnya dengan Mas Lukas gitu. Mas Lukas pakai sumur bor air tanah 20 meter, sementara saya lebih kaya bisa beli bor yang lebih dalam 60 meter, kesedot airnya gitu. Artinya air itu nggak bisa dikaping-kaping kayak tanah. Nah, saya kira inisiasi awalnya memang negatif campaign ya, menolak utang luar negeri yang mengintervensi kebijakan. Karena utang Watsal itu sama dengan LOI, bukan itu 300 juta US dollar kalau saya tidak salah detailnya ya. Tapi itu bukan utang untuk proyek air, bukan untuk bikin bendungan, water treatment, pipanisasi, bukan. Tapi itu utang untuk merubah kebijakan. Oke. Jadi utang yang sekarang disebut development policy loan. Kalau dulu istilahnya structural adjustment program. Jadi sama karakternya. Jadi bahkan saya kira mendorong supaya ya air itu diakui sebagai HAM. Artinya kalau air HAM, negara yang bertanggung jawab, warga negara itu pemegang hak utamanya. Jadi itu sekitar tahun 2003-2004. Itu nah, yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi apa dampaknya terhadap hak ini? Waktu itu kita menggugat begini, undang-undang hutang dari Bank Dunia itu 300 juta US dollar yang namanya Watsal itu dengan syarat seperti biasa waktu itu utang-utang Bank Dunia dan lembaga bilateral lainnya itu selalu ada attachment syaratnya. Permintaannya adalah undang-undang baru yang merunut konsep yang ditawarkan Bank Dunia, yaitu Integrated Water Resource Management. Integrated Water Resource Management atau pengelolaan sumber daya air terpadu, itu kan soal di atas kertas nama yang baik ya, tapi prakteknya dia berasal dari Dublin Principle, yang itu ada 4 pilar utama, rekognisi hak perempuan, partisipasi, integrasi pengelolaan, dan maksimalisasi nilai ekonomi air. Dari keempat itu maksimalisasi nilai ekonomi air yang paling kelihatan. Kita punya studi di 6 negara ya, bagaimana utang itu dipergunakan untuk mengkomodifikasi air atau air yang tadinya barang sosial itu menjadi barang ekonomi. Itu pusat perdebatannya. Jadi waktu utang itu diproses, waktu itu Budiono kepala Bappenas ya, Bapak Budiono kepala Bappenas, dan waktu itu kan krisis moneter. Jadi berdasarkan asumsi 300 juta US dollar itu pemerintah udah bikin rancangan belanja untuk periode ke depan. Tapi yaitu Bank Dunia duit 300 juta itu tadi dibagi dalam 3 fase. Fase keduanya ditahan sampai kesepakatan itu dipenuhi. Jadi saya kira situasinya mirip Omnibus Law di luar hutangnya ya. Terlepas dari penolakan luas di masyarakat, pemerintah dan DPR tetap saja menggolkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Perdebatan utamanya itu air itu barang publik atau barang sosial. Setelah pemerintah ngotot tetap menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, kita menempuh judicial review. Pasca reformasi kita kan punya Mahkamah Konstitusi. Nah, itu saya kira yang termasuk yang pertama Undang-Undang air itu sebelumnya listrik. Jadi soal mana publik, mana private itu saya kira listrik dan air itu sangat historis di Indonesia. Kita gugat. Saya ingin dijelaskan mengenai itu problem kayak yang di Sukabumi itu kan dengan perusahaan air minum kemasan ya. Ya. Nah, kan air minum kemasan itu banyak tuh produknya. Sejauh ini bagaimana itu situasinya? Apakah
kasus di Sukabumi itu juga menjadi gejala yang umum terhadap pabrik air minum kemasan yang lain, atau hanya satu produk itu aja, Aqua itu? Dia jadi tren karena dia berkaitan dengan perubahan sistem hukum publik kita. Begitu satu perusahaan masuk dan dia kan jadi ada skema gitu, bagaimana perizinannya, bagaimana relasi dengan pemerintah lokal. Sekarang ada 120-an perusahaan yang menggunakan air sebagai bahan pokoknya di Sukabumi saja. Dan kalau perusahaannya saya nggak sebut namanya, tapi ada di mana-mana di Indonesia, di Klaten, di Bali, di banyak tempat di Indonesia, di Sumatera Utara itu ada terakhir yang kita cek sebenarnya ada 15 izinnya, tapi 15 izin itu berkembang jadi banyak sekali pabrik gitu. Jadi itu fenomena umum sebenarnya, air pabrik kita buruk, saya katakan buruk, sementara pasar air kita besar. Itu salah satu landasan MK membatalkan, di luar soal ketidaksesuaian dengan norma konstitusi, juga dampak praktek itu. Jadi undang-undang air itu digugat 2 kali. Kalau perlu saya sampaikan bahwa, dan itu satu-satunya undang-undang yang digugat 2 kali. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final, tapi judicial review undang-undang air tahun 2005 itu agak khas. Jadi betul kan? 2. Ya. Air kita termasuk yang termahal di dunia, kalau nggak salah, ya. Kruha pernah katakan begitu. Ya. Dengan kualitas itu tadi ya, kualitas air yang tidak bisa diminum. Saya kira kan kita semua tahu jika di Jabotabek aja ya, rata-rata yang berbeda-beda operatornya, airnya itu bahkan dimasak aja belum tentu bisa diminum karena kandungan kimianya, kaporitnya, klorinnya terlalu tinggi gitu, dan itu dalam jangka panjang dampaknya tidak baik. Salah satunya misalnya stunting, dan angka kematian anak balita di Indonesia itu cukup besar. Kita terbesar di ASEAN, 100.000 anak balita meninggal rata-rata tiap tahun akibat buruknya air dan sanitasi gitu. Jadi kita semua sedang mengalami itu hasil akhir buruk dari air yang buruk. Ya. Kita semua mengalami. Kekeringan kayak di Afrika belakangan kan ditambah dengan krisis iklim ya, di banyak kota yang diprediksi akan kering, nol airnya gitu, dan juga tenggelam. Jakarta itu juga. Kenapa? Karena buruknya air perpipaan, orang akan secara mandiri pakai air tanah. Dan air tanah Bung Reza, ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin 2 atau 3 poin untuk mengatasi problem ini. Ternyata problemnya cukup kompleks ya. Paling nggak hukum kita juga belum sepenuhnya pro rakyat gitu, kesan saya ya. Nah mungkin 2 atau 3 poin yang paling mendesak dan apa yang Kruha sedang perjuangkan dengan intensitas yang tinggi untuk, kan pasti ada banyak problem, tapi 2 atau 3 yang paling krusial. Saya kira dari refleksi pengalaman advokasi dan relasi dengan komunitas Kruha, saya kira ada 2 hal ya. Kenapa kita bisa begitu? Kita punya kita bakal jatuh ke kutukan sumber daya itu. Artinya kita punya sumber daya yang melimpah tapi tidak bisa dinikmati, malah jadi masalah gitu kan. Itu kalau di internal kita diskusi sebabnya ada 2. Pertama, kurangnya diskursus di masyarakat memang. Tadi itu kan respon seperti itu seringkali saya temukan dari mulai masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah sampai yang CEO perusahaan multinasional. Di saat kita cerita soal air itu, dia akan terperangah, ternyata seperti itu. Artinya kepedulian kita, bahkan pengetahuan kita terhadap bagaimana air itu dikelola, bagaimana air yang kita akses, karena kita terbiasa instan yang beli gitu. Itu salah satu kontributor utama realitas yang kita hadapi hari ini, dan itu berdampak pada yang kedua, negaranya abai gitu. Negaranya memang terbukti abai. Itu udah fakta gitu kan, karena bahkan Mahkamah Konstitusi kan membatalkan undang-undang air karena negara dianggap sudah gagal melindungi, mengontrol, mengendalikan, memenuhi hak atas air tadi itu. Faktanya air dimonopoli swasta dan jadi pasar air, dan akses air kita buruk. Saya kira 2 faktor itu yang kita mau lakukan sekarang.
sama kita juga refleksi dengan undang-undang air ini kan juga mau diatur kembali dalam omnibus law ya. Kita dalam 2 hari ini kita akan terbitkan posisi kita. Kita sengaja melampaui proses di DPR karena kita belajar dulu dari judicial review dengan undang-undang air, artinya 2004 itu sudah kita tolak, tapi tetap dipaksakan oleh pemerintah, 2015 dibatalkan. Bagi kita sebenarnya warga yang terdidik itulah kunci utama. Artinya advokasi terus-menerus pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat harus terus di-challenge. Kita malah merekomendasikan gugatan di semua level agar otoritas publiknya juga terbiasa dengan tadi narasi-narasi, istilah-istilah, bahkan indikator kualifikasi itu. Karena seringkali memang air ini kalah seksi dibanding isu, kalah politis, kalah seksi dibanding isu lain. Kita take it for granted gitu. Masyarakat kita secara budaya dia tidak ada listrik di rumahnya malu, tapi kalau tidak ada air biasa saja gitu. Nah, ini dari saya juga terakhir, Mas Reza. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang kita dianjurkan terus-menerus cuci tangan. Dan belum tentu semua rumah punya keran, belum tentu semua rumah punya air mengalir. Bagaimana Kruha menghadapi masalah ini? Yaitu ada 3 bahkan ya, air, sanitasi, dan hygiene sekarang itu ya. Jadi memang sulit sekali ya kita belakangan juga sedang berkorespondensi dengan pelapor khusus PBB untuk extreme poverty untuk atas air dan sanitasi, dan juga ya kita berkomunikasi langsung misalnya dengan Anies Baswedan di Jakarta, kita suratin gitu. Artinya anjuran pemerintah itu bisa jadi tidak berguna jika memang fasilitas akses masyarakatnya rendah dan buruk. Belakangan kita juga mengeksplorasi konteks commons gitu, bagaimana pengelolaan air oleh masyarakat itu juga diproteksi gitu, karena banyak praktek di masyarakat yang baik tapi seringkali dianeksasi dengan aturan hukum yang tadi itu demi investasi. Friends of Tifa, kita sudahi jumpa kita pada kali ini dengan Mas Muhammad Reza dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air.